Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Herman dari Prodi Olahraga kelas 1D. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Pendidikan Agama Islam. Nomor 1. Pengertian zakat menurut analisa saya, zakat artinya tumbuh, suci dan berkah. Sedangkan dari istilah itu adalah pemberian harta dengan kadar tertentu dan dengan syarat tertentu juga, yang akan kita berikan kepada yang berhak sebagai bentuk ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat untuk hasil pertanian dari sawah tak ada hujan yang berbentuk beras sebanyak 1000 kg adalah sebanyak 10%, atau dan kalau dihitung dalam bentuk beras itu sekitar 1000 kg. Dan kalau dalam bentuk uang itu sekitar 1 juta. Sedangkan untuk sawah irigasi itu sebanyak 5%. Kalau dihitung dalam bentuk beras itu sekitar 50 kg. Soal nomor 2A. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta warisan dibagikan adalah menyelesaikan urusan jenazah, menyelesaikan hutang-hutang almarhum, baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Membayar biaya pengobatan atau perawatan dan membayar pemakaman almarhum. Memenuhi wasiat sang mayit apabila semasa hidupnya pernah bernazar, memisahkan harta bawaan dan harta gono gini. Soal nomor 2B. Dikarenakan soal yang panjang jadi saya langsung saja menjawab pertanyaannya. Di sini harta yang diwariskan berjumlah 100 juta rupiah. Lalu dikurang biaya rumah sakit 20 juta, biaya urus jenazah 10 juta, biaya wasiat 10 juta, biaya hutang 10 juta. Bagian istri adalah 1/8. Mengapa? Berarti total sisa uang tadi 50 juta tambah 1/8 sama dengan 6.250.000 rupiah. Atau ini bagian istri. Lalu setelah diambil istri, sisa harta adalah 7,7/8 dan di bagian inilah dibagikan untuk anak-anaknya, yaitu 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Anak laki-laki bagiannya 2 kali lebih besar dari anak perempuan, sehingga hitungannya menjadi 2 anak laki dan 1 perempuan jika dijumlahkan bagiannya. Anak laki-laki mendapatkan bagian 7/8 harta ayahnya. Mendapatkan bagian dari 7/8 harta ayahnya. 2/5 dikali 43.750.000 rupiah sama dengan 17.500 juta rupiah. Anak laki-laki. Anak perempuan 1/5 bagian dari harta ayahnya. 1/5 dikali 43.750 juta rupiah sama dengan 875.000 juta rupiah. Jadi pembagian harta menjadi istri 6.250.000, anak perempuan 8.750.000, anak laki-laki 2 orang 7.500.000. Soal nomor 3. Pengertian akhlak menurut bahasa. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq. Jamaknya itu khulukun. Dan kalau menurut lughat artinya budi pekerti, tingkah laku atau tabiat kita. Dan akhlak itu meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku, lahirlah dan batinlah seseorang. Dan akhlak itu ada 3 macam, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia, dan alam semesta. Dan berikut pengertiannya masing-masing menurut analisa saya. 1. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah melebihi cinta kita kepada siapapun dan apapun juga. Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mensyukuri atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar ilahi setelah berikhtiar maksimal memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah kepada manusia atau makhluk mencintai atau makhluk. Mencintai Rasulullah secara tulus dan mengamalkan semua sunnahnya. Menjadikan Rasulullah sebagai idola ataupun suri tauladan. Menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. 3. Allah kepada alam semesta atau lingkungan hidup. Sadar dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, sayang terhadap sesama makhluk. Soal nomor 4. Pengertian dari takwa menurut analisa saya sendiri. Takwa itu berasal dari kata waqah, yaqi, dan waqiyah yang berarti takut.
menjaga, memelihara, dan melindungi. Maka takwa itu dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam. Soal nomor 5. Kenapa orang Islam itu hukumnya wajib dalam menuntut ilmu? Menurut analisa dan pendapat saya itu karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap hambanya untuk menuntut ilmu, yang berarti Allah tidak menghendaki muslimah seperti kita itu bodoh, kudet dan lain sebagainya yang buat kita ketinggalan dari yang lainnya. Lalu konsep Islam terhadap ilmu pengetahuan dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari alam fisik dan alam metafisik, diperoleh melalui indera, akal, dan hati atau intuitif. Cangkupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga terkait dengan permasalahan ukhrawi.